Oke, ya. Selamat pagi para pecinta bola Indonesia. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin. Oke, kita kembali ya membahas tentang penjaga gawang. Yang kali ini ya kira-kira pertanyaannya siapa ya penjaga gawang yang belum masuk atau tidak masuk dalam daftar pemain ketika nanti melawan Cina. Nah, ya. Jadi sekarang kan atau saya sudah menyebutkan di video berikutnya ada 3 nama penjaga gawang ya yang sudah disebutkan di 2 video sebelumnya ya. Nah, video yang kali ini kita akan membahas tentang 2 penjaga gawang lagi yang belum saya ceritakan, yaitu yang pertama itu Nadio Agawinata dan Marten Paes ya. Marten Paes. Nah, pilihan terakhir dalam daftar penjaga gawang timnas Indonesia adalah Nadio Argawinata ya. Kiper berpengalaman yang kini membela Borneo FC, Borneo Football Club ya. Nadio ini telah menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai turnamen besar dan kembali mendapatkan panggilan ya, dapat panggilan dari head coach Patrick Kluivert ya untuk menghadapi Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti ya di gedung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Nah, kita cerita sedikit ya tentang Nadio Argawinata ini ya. Ini sang kiper penjaga gawang berpengalaman ya sebenarnya di tim nasional Indonesia ya. Di bawah Mister Gawang itu pengalaman itu adalah segalanya ya, benar-benar. Nah, jadi saya sebenarnya agak ragu waktu mau memilih pilihan pemain kedua dan ketiga. Tapi bagaimanapun kita harus tentuin. Nah, saya tentuin mungkin kayaknya Nadio Argawinata belum masuk dalam daftar pemain. Atau mungkin nanti nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari pengalaman, Nadio ini di bawah Mister, dan kita punya prinsip bahwa di bawah Mister Gawang pengalaman adalah segalanya. Nah, Nadio ini adalah kiper yang penuh dengan pengalaman. Jadi bukan tidak mungkin juga dia masuk ke dalam tiga kiper, 3 penjaga gawang masuk daftar nama oleh coach Patrick Kluivert. Ya, karena pengalamannya itu. Bisa aja setelah Emil Edero, maka namanya kedua adalah Nadio Argawinata dan baru yang ketiga adalah Hernando. Kita nggak tahu, tapi bisa juga dia menjadi calon kiper yang pokoknya 3 itu bisa dia masuk. Kalau memang coach Patrick melihat bahwa di bawah Mister Gawang tuh selalu harus ada kiper yang punya pengalaman, karena pengalaman adalah segalanya ya. Sedangkan kiper yang baru gabung dari yaitu Reza Arya Pratama itu secara pengalaman kalah ya oleh Nadio dan juga oleh Hernando. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Nadio bisa terpilih. Tapi kali ini saya menempatkan Nadio sebagai tempat di posisi keempat. Kenapa? Karena saya senang melihat ada pemain baru yang masuk ke tim nasional dan berharap bisa masuk daftar pemain nanti dari timnas Indonesia. Oke, kembali jadi Nadio akan kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat Garuda dalam laga penting melawan Cina dan Jepang ya. Atau bisa juga dia disimpan untuk nanti melawan Jepang. Ya, kita nggak tahu, itu semua ada rahasianya, ada di coach Patrick Kluivert. Bermain untuk Borneo FC ya, Nadio telah menunjukkan konsistensi dan ketangguhan ya, yang membuatnya itu tetap menjadi pilihan bagi pelatih timnas ya. Karena konsisten bermain jadi sering main ya dia, dan bermainnya konsisten di Borneo FC. Itu jadi pilihan bagi pelatih timnas. Nah, keunggulan utama Nadio adalah ketenangan dan pengalaman internasionalnya. Memang Nadio ini selalu tampil tenang ya, dan semua ketenangan itu ya karena dia punya pengalaman yang internasional ya. Ya, karena Nadio itu telah bermain dalam berbagai turnamen besar ya, turnamen Piala AFF 2020 dan 2022 ya kalau nggak salah ya, serta beberapa laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia ya. Kemampuan dalam membaca permainan dan mengorganisir lini pertahanan itu menjadikan Nadio ini sosok yang bisa diandalkan dalam situasi yang krusial. Selain itu ya, Nadio memiliki refleks yang baik dan kemampuan shoot stopping yang solid ya. Ini kalau kiper nggak punya kemampuan menangkis ya, tembakan-tembakan lawan yang solid ya, ini susah. Jadi refleks dan kemampuan menahan tembakan-tembakan lawan ini menjadi syarat ya untuk masuk tim nasional. Penting sekali ya. Nadio ini seringkali melakukan penyelamatan penting dalam laga-laga besar, menunjukkan bahwa Nadio adalah kiper yang bisa diandalkan dalam tekanan tinggi. Ya. Jadi kalau tim nasional melakukan pertandingan melawan negara lain, apalagi sekelas Piala Dunia di zona Asia ya, ini di mana tim-timnya hampir semuanya kuat-kuat ya, benar-benar ya. Ya bersyukur Indonesia ada di itu dan sampai sekarang aslinya masih punya harapan untuk ke Piala Dunia nanti ya. Jadi memang kiper yang dipanggil itu pasti kiper yang benar-benar bisa diandalkan dalam tekanan tinggi. Nadio adalah salah satunya. Distribusi bolanya ya juga itu cukup baik ya, cukup baik. Terus memungkinkan tim itu untuk membangun serangan dari belakang. Memang hari-hari gini ya, saya lihat semua permainan ya kalau kita itu selalu serangan tuh dimulai dari bawah loh, dari belakang. Jadi memang
distribusi dari kiper itu juga, atau kiper itu juga harus bisa bermain dari belakang ya, bersama-sama dengan pemain belakang lainnya, bahkan dengan gelandang yang turun ke bawah untuk menerima bola dari seorang penjaga gawang ataupun dari pemain belakang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada saat kiper yang dicari adalah mereka-mereka yang bisa bermain dari belakang. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa setiap pemain itu memiliki tantangan sendiri-sendiri. Nah, salah satu aspek yang bisa menjadi kelemahan Nadio adalah konsistensi dalam duel udara. Ini memang duel udara ini memang nggak mudah ya, nggak semua kiper bisa. Ya, di zaman waktu masih zaman dulu ya, kita punya penjaga gawang itu justru punya kelebihan mengambil bola di udara. Ya, itu masih zaman setelah Indonesia merdeka itu banyak, karena memang permainannya mungkin agak berbeda. Tendangan melambung itu mereka bisa ambil, silang mereka bisa ambil. Jadi mereka mungkin latihannya lebih banyak menangkap bola, kiper itu. Jadi mereka bisa itu timingnya tepat gitu. Nah, dalam beberapa kesempatan ya, Nadio ini terkadang kesulitan menghadapi umpan silang dari lawan. Ya, kita bisa lihat di video-video tim nasional tentang Nadio ya. Selain itu, meskipun memiliki pengalaman yang luas, Nadio ini perlu menunjukkan performa terbaiknya untuk bersaing dengan kiper-kiper lainnya, karena memang kiper yang lebih muda ini memang memiliki pengalaman bermain saing dengan kiper lain yang lebih muda, dan juga Nadio ini harus memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Nah, ini yang mungkin kurang ya, karena kalau bermain di luar negeri mungkin tekanannya itu lebih. Jadi itu akan menantang ya, tantangan tersendiri untuk setiap kiper termasuk Nadio. Nah, kini dengan panggilan kembali ke tim nasional Indonesia, Nadio memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia itu masih layak menjadi bagian dari skuad Garuda. Ya. Kalau menurut saya memang dia layak ya, nggak salah pilih lah, misalnya Coach Patrick. Nah, apakah Nadio akan mendapatkan kesempatan bermain dalam laga melawan Cina dan Jepang? Nah, kita belum tahu ya, kita belum tahu Hernando, Reza Arya Pratama, dan juga Nadio, kita belum tahu. Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, sama seperti Hernando, kemudian Reza Arya Pratama, dan Nadio itu sama siap, mereka pasti siap ya, setiap penjaga gawang siap berjuang untuk Indonesia ya. Saya yakin itu dah. Ya, saya yakin, karena memang saat ini tuh kalau seorang pemain dipanggil tim nasional Indonesia itu berarti memang nggak main-main ya. Sekarang selain tim pelatihnya yang luar biasa, ya lawan-lawannya juga yang bakal dihadapi luar biasa. Jadi benar-benar nggak bisa dipilih kiper sembarangan ya. Ya nggak mungkin lah. Nah, itu ya. Nah, jadi artinya kapanpun butuh. Jadi Nadio dibutuhkan, pasti dia siap ya. Jadi ini memang luar biasa ya. Jadi memang sebenarnya sih kalau kita lihat susunan penjaga gawang itu pasti ya nomor 1 itu berebut ya, Martin Paes dan Emil Adero. Tapi pilihan kedua seharusnya sih setelah Emil Adero kemungkinan besar itu harusnya Martin Paes kan. Tapi yang Martin Paes sendiri yang telah menjadi kiper utama timnas Indonesia sejak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Meskipun sebenarnya Martin Paes akan absen dalam laga melawan Cina ya. Nah, karena akumulasi kartu kuning ya. Paes tetap ya menjadi salah satu penjaga gawang andalan, salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini ya. Jadi Martin Paes yang saya belum ceritakan ya memang Martin Paes turut dipanggil menjadi 5 kiper, tapi yang Martin Paes belum bisa ketika melawan Cina. Nanti ketika melawan Jepang ya dia sudah bisa masuk daftar pemain. Sekarang ini hanya masuk ke dalam pemusatan latihan ya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bolehlah cerita sedikit tentang Martin Paes ya. Martin Paes itu diandaikan sebagai benteng kokoh di bawah Mister ya. Ya, benteng kokoh di bawah Mister tim nasional Indonesia. Itulah Martin Paes. Ya. Di dunia sepak bola ya, seorang penjaga gawang bukan hanya sekedar pemain terakhir yang berdiri di depan gawang, tapi dia juga adalah benteng pertahanan dan pemimpin lini belakang. Ya, karena dia orang terakhir, dia melihat seluruhnya dan dia harus memimpin pertahanannya dari paling belakang, ya, dari paling belakang, dan seringkali menjadi penyelamat tim. Ya. Jadi itu penjaga gawang tuh sekarang seperti ya, memang sudah banyak memang harus seperti itu, apalagi sekarang ya, karena permainan begitu cepat sekarang. Jadi dia bisa lihat dari belakang semuanya, dan dia harus bisa mengatur dari belakang. Jadi dia itu adalah benteng pertahanan dan juga pemimpin lini belakang sebenarnya. Itulah penjaga gawang saat ini. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Nah, Martin Paes itu adalah kiper kelahiran Belanda yang kini membela FC Dallas di Major League Soccer ya, atau MLS ya. Itu telah membuktikan dirinya itu sebagai sosok yang tak tergantikan di timnas Indonesia. Jadi memang Martin Paes itu boleh bilang benteng kokoh di bawah Mister tim nasional Indonesia. Ya. Sejak dia debut bersama Garuda, Paes benar-benar telah menjadi pilihan utama dalam 8 pertandingan ya, 8 pertandingan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jadi memang udah benar-benar nih benteng kokoh. Ya, mudah-mudahan Emil Adero nanti bermain melawan Cina juga memberikan penampilan atau performa yang luar biasa nanti ya ketika melawan Cina. Jangan sampai kebobolan ya. Wah, ini tentu tantangan tersendiri untuk Emil Adero yang akan menggantikan
posisi Martin Pais ya sebagai penjaga gawang nomor 1 di Indonesia ketika melawan Cina ya. Nah, bermain di liga yang kompetitif seperti MLS ya. Jadi Martin Pais ini telah menghadapi penyerang kelas dunia bermain di sana ya, di Amerika ya. Nah, termasuk Lionel Messi di sana, ada di sana. Pengalamannya di level tertinggi membuat Pais ini memiliki ketenangan luar biasa, refleks yang cepat. Saya kagum banget, jarang ada dia. Ya mungkin salah satu penjaga gawang ya mungkin 3 atau 5 terbaik di dunia ya menurut saya, dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik itu adalah kelebihan dari seorang Martin Pais. Nah, keunggulan utama Pais adalah kemampuannya dalam mengantisipasi serangan lawan. Ini ya, kalau seorang kiper bisa punya kemampuan dalam mengantisipasi serangan lawan, berarti dia bisa membaca permainan ya. Dia tahu ini strateginya, ini akan seperti ini, strategi lawan itu sudah terbaca seperti itu. Jadi dia bisa mengantisipasi serangan lawan. Ini kelebihan dari Pais, artinya keunggulan dia ya. Nah, Martin Pais juga memiliki insting yang tajam dalam menutup ruangan tembak ya. Ya, kita udah sering kali melihat dia ya, sering kali melakukan penyelamatan spektakuler ya. Begitu hebatnya tembakan bertubi-tubi. Tembakan pertama dia bisa elakan, tembakan kedua dia bisa elakan, ketiga dia sampai bolanya keluar. Ini betul-betul Martin Pais ini seorang kiper ya, yang bisa menjadi tembok, bukan saja sebagai tembok klubnya, tembok tim nasional, tapi juga bisa meruntuhkan ya mental para pemain depan lawan karena tidak berhasil di tendangan pertama, tendangan kedua, bahkan waduh benar-benar mental bisa ambruk karena kalau kita menghadapi seorang kiper yang kita tahu tembakan kita akan masuk nih, kita sebagai pemain penyerang, ini pasti masuk, ternyata dia bisa, mental kita bisa hancur. Waduh, seperti nggak nyangka kok bisa seperti itu ya. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Pasti ya teman-teman yang suka main bola tahu ya, mengerti gimana kecewanya kita yang kelihatannya mestinya masuk kok bisa ditepis oleh penjaga gawang ya, ngerti ya. Nah, selain itu distribusi bolanya sekali lagi ya sangat baik ya. Umpan panjangnya sering menjadi awal dari serangan balik yang berbahaya ya. Benar. Nah, tetap bagaimanapun ya, bagaimanapun, nah setiap pemain memiliki tantangan ya. Nah, salah satu aspek yang bisa menjadi kelemahan Pais adalah kemampuannya dalam duel bola udara. Ya ini memang saya jarang sih melihat kiper yang ini ya bisa duel bola udara ya. Mungkin juga karena back itu yang dari lawan-lawan sekarang tuh rata-rata tinggi-tinggi ya, dan mereka suka ikut naik ke depan. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu pemain belakang jarang naik ke depan ya. Jadi justru karena naiknya itu jadi semakin banyak, seolah-olah penyerang tuh bukan cuma 3-4 orang, tapi bisa bertambah jadi banyak. Itu menjadi kesulitan untuk setiap penjaga gawang untuk mencari ruang untuk menangkap bola. Makanya berbeda ya permainan dulu. Kiper itu penjaga gawang bisa menunjukkan bagaimana mereka keluar dan menangkap bola kemudian menjatuhkan diri. Wah, sungguh indah kita melihatnya. Tetapi saat ini menjadi kemampuan dalam duel bola udara itu menjadi kelemahan hampir banyak kiper ya. Kenapa ya? Itu mungkin karena banyak pemain yang berkumpul di kotak penalti ya, bahkan mendekati kiper sehingga kiper itu sulit sekali bergerak. Kalau dia bergerak, dia pasti menabrak lawannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Yang saya yakinlah teman-teman mengerti apa yang saya gambarkan dengan kata-kata ini ya. Jadi meskipun Martin Pais ini memiliki postur yang cukup tinggi ya dari penjaga gawang yang lain ya, terkadang ya Martin Pais itu juga kesulitan dalam menghadapi umpan silang yang datang dari sisi lapangan. Itu juga nggak mudah ya ternyata ya. Ya, kita sering lihat bahwa pemain lawan atau pemain itu sering datang dari belakang ya. Jadi yang dilihat pertama itu ada misalnya 2 atau 3 orang penyerang, ternyata ada 1 yang maju atau 1 atau 2 yang juga ikut menyerang, sehingga jumlahnya menjadi banyak penyerangnya ya. Jadi seperti itu menghadapi umpan silang menjadi tantangan ya. Nah, selain itu dalam beberapa kesempatan ya, Martin Pais ini kadang terlalu agresif saat keluar dari garis gawang, yang tentunya bisa berisiko jika tidak dieksekusi dengan sempurna ya. Kita mungkin pernah melihat bagaimana dia keluar kemudian menembak bola dan bola itu justru jatuh ke lawan ya, seperti itu. Atau mungkin penjaga gawang kita pernah lihat juga hal itu sangat bersiko. Penjaga gawang lain yang juga melakukan yang sama, keluar kemudian menendang bola tapi bolanya terarah ke pemain lawan sehingga memudahkan dia mengeksekusi bola tersebut karena penjaga gawang masih berada di jauh dari gawangnya ya, seperti itu. Nah, kini meskipun Martin Pais harus absen dalam laga melawan Cina nanti, bagaimanapun Pais tetap menjadi sosok penting dalam perjalanan tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2026 ya. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Martin Pais akan kembali menjadi benteng kokoh saat menghadapi Jepang. Nah, ini saat melawan Jepang ya. Saya yakin dia akan diturunkan. Nah, apakah Martin Pais akan membawa Indonesia ke panggung dunia? Ya, kita berharap ya. Tapi sekali lagi waktu yang akan menjawabnya. Ya, begitu teman-teman. Semoga cerita ini bisa membantu Anda semua memahami tentang 5 penjaga gawang paling top dari tim nasional Indonesia saat ini ya. 5 penjaga gawang paling top di Indonesia saat ini, di tim nasional Indonesia. Ya, khususnya ketika menghadapi Cina dan Jepang nanti ya.
Jika teman-teman ingin tahu tentang pemain lainnya di tim nasional Indonesia, silakan ya komen. Silakan komen, siapa tahu saya bisa membahasnya di sini. Ya, oke. Saya kira sudah cukup ya. Jadi 5 penjaga gawang yang dipanggil oleh head coach, oleh tim pelatih tim nasional Indonesia, khususnya head coach Patrick Kluivert yang menentukan. Ya. Sudah kami bahas, sudah saya bahas. Semoga ini menjadi hiburan bagi teman-teman. Dan sebagai kata penutup dari saya, sehat selalu dan tetap semangat selalu. Bye.